一位和圣域黑龙，剑王金人横扫魔兽力，支撑神圣联盟。失败了吗？我的圣域魔导士，如果走上魔法师。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambah series donghua baru yang berjudul Calling Dragon. Sedikit sinopsis, donghua ini bertemakan sihir dan peradaban kerajaan yang berlatar belakang di sebuah benua luas bernama Yulan Kontinen. Sebuah dunia di mana status keluarga dan kekuatan menentukan segalanya. MC utama dari cerita ini adalah Ling Li Baruz, putra sulung dari klan Baruz yang legendaris. Klan ini dulunya terkenal sebagai pemilik garis keturunan prajurit darah naga. Namun kini telah jatuh miskin dan kehilangan kejayaannya. Suatu hari, Ling Li secara tidak sengaja menemukan sebuah cincin kuno misterius bernama Coiling Dragon Ring. Di dalam cincin tersebut bersemayam seekor Grand Magic hebat bernama Doring Kauran. Dari sinilah perjalanan Lin Li pun dimulai, sebuah perjalanan panjang yang menyentuh tema perjuangan, pembuktian diri, cinta, keluarga, dan persahabatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar di benua Yulan, sebuah benua luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah besar. Di bagian timur terdapat 4 kerajaan besar, sementara bagian barat berdiri 2 aliansi yang saling bersaing. Kedua kubu tersebut terus berseteru dan berperang, melibatkan para ahli sihir sekaligus prajurit terlatih. Diceritakan pula bahwa di benua Yulan, hukum rimba berlaku sebagai aturan mutlak, terutama di kota Husan. Cerita dimulai dan memperlihatkan seorang bocah bernama Lin Li, putra sulung dari klan Baruz, yang sudah jauh tertinggal dari kejayaannya. Sebagai calon prajurit, Lin Li sedang menjalani sesi sparring melawan seorang bocah bertubuh gemuk yang kita sebut saja sebagai Jimmy. Sayangnya, Jimmy yang sudah berada di level prajurit 1 mampu mendominasi pertarungan dengan mudah. Lin Li pun dibuat tidak berdaya dan hanya menjadi bulan-bulanan serangan. Namun demikian, di bawah tekanan yang terus menghimpit, mendengar ejekan anak-anak lainnya yang merendahkan klan Baruz, Lin Li pun bangkit kembali dengan tekad yang membara. Ia memberikan perlawanan serius hingga pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Terungkap kemudian bahwa Jimmy ternyata adalah anak buah dari tuan muda klan Felix yang bernama Johnny. Layaknya anak orang kaya pada umumnya, Johnny bersikap sangat arogan, memperlakukan teman-temannya sesuka hati, dan merasa dirinya yang paling hebat. Sikap tersebut berbeda jauh dengan Lin Li yang selalu berperilaku baik dan suka berbagi, sehingga anak-anak lainnya pun sangat menyukainya. Tepat di hari yang sama, Lin Li akan mengikuti ujian untuk menjadi prajurit darah naga. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Hawk Baruz selaku pemimpin kota para Husan tidak menaruh ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Beliau menyadari bahwa sudah puluhan generasi dari klan Baruz tidak ada yang berhasil menjadi prajurit darah naga. Rata-rata hanya mampu menjadi prajurit biasa, dan pun hanya bisa mencapai level 6 termasuk sang ayah sendiri. Meskipun begitu, melihat Lin Li yang begitu keras kepala dan menjadikan gelar prajurit darah naga sebagai impian terbesarnya, sang ayah hanya bisa memberikannya semangat. Klan Baruz sendiri adalah klan kuno yang memiliki garis keturunan prajurit darah naga. Konon garis keturunan itu berasal dari hewan suci sang naga biru dalam legenda. Pada tahun 4560 silam, Baruz prajurit darah naga pertama berhasil menghabisi naga es raksasa dan naga hitam menggunakan senjatanya. Sejak peristiwa itulah klan Baruz didirikan. Selanjutnya lahirlah prajurit naga kedua bernama Ryan Baruz yang berhasil menaklukkan naga emas alam suci dan menyapu bersih seluruh pegunungan hewan magic. Kemudian ada pula Hazard Baruz yang memimpin serikat suci dalam melawan aliansi gelap selama ratusan tahun. Namun setelah ketiga prajurit darah naga legendaris tersebut tiada, garis keturunan semakin menipis. Bahkan hingga saat ini belum ada satupun prajurit darah naga baru yang terlahir kembali. Dan inilah yang menjadi penyebab utama kemerosotan klan Baruz. 第一位和圣域黑龙，剑王金人横扫魔兽力，支撑神圣联盟。
Adegan kemudian berpindah ke sebuah aula, di mana Lin Li Barus sebagai putra sulung generasi 186 akan segera menjalani ujian darah naganya. Dipimpin langsung oleh sang ayah, Lin Li meletakkan darahnya ke sebuah tongkat naga. Namun harapan yang telah tertumpuk begitu lama seketika musnah. Lin Li gagal mewarisi keturunan dari prajurit darah naga. Meskipun begitu, sang ayah sama sekali tidak kecewa. Nyatanya sudah 1000 tahun lamanya tidak ada satupun generasi dari klan Barus yang berhasil. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Felix. Usut punya usut, ternyata bahwa karena kondisi klan yang semakin merosot, sang ayah terpaksa mulai menjual berbagai barang milik klan, mulai dari patung hingga harta benda lainnya. Melihat hal demikian, Lin Li Barus pun hanya bisa terdiam. Ia merasa kasihan terhadap ayahnya, sehingga dia pun bergegas pergi ke kamarnya dan kembali berlatih dengan harapan bisa mengubah nasib klannya di masa mendatang. Pada malam yang sama, kita pun diperkenalkan dengan adik Lin Li yang bernama Warrenton Barus. Warrenton sangatlah kesal mengetahui sang ayah mulai menjual patung-patung di rumah. Sebagai seorang kakak yang memahami kesulitan klannya, Lin Li berusaha menenangkan adiknya. Bahkan teringat akan rumah leluhur klan Barus. Lin Li berniat pergi ke sana dan harapan menemukan sesuatu yang bisa dijual. Rumah leluhur tersebut sudah lama tidak terurus. Suasananya berantakan dan berdebu sejak ratusan tahun silam. Meskipun demikian, setelah memeriksa satu persatu barang di sana, Lin Li pun secara tak sengaja menemukan sebuah cincin misterius dengan ukiran naga yang sangat mewah. Sayangnya di waktu yang sama juga sang ayah memanggilnya untuk berbicara berdua. Dalam percakapan itu, sang ayah menjelaskan bahwa garis keturunan klan Barus sejatinya sangat unik. Mereka tak bisa berlatih menggunakan kitab rahasia energi biasa, melainkan harus menggunakan kitab rahasia darah naga. Artinya, karena garis keturunan Lin Li tidak memenuhi syarat, nasibnya akan sama seperti para anggota klan lainnya seumur hidup, hanya akan mentok di level prajurit 6. Namun demikian, alih-alih putus asa, Lin Li justru semakin bersemangat. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak bisa menjadi prajurit darah naga, dirinya akan mencari jalan untuk menjadi kuat. Baginya dengan kondisi klan yang sudah setepuruk itu, klan Barus membutuhkan masa depan, dan itu harus diwujudkan. Sejak hari itulah, Lin Li membuktikan tekadnya dengan berlatih tanpa henti sepanjang hari, di bawah pengawasan Kapten Hilman selaku pengawas ujian calon prajurit. Lin Li tidak hanya mengasah kemampuan pedangnya, melainkan juga melatih mental dan kekuatan fisik secara menyeluruh. Ia bahkan melatih lebih keras dari siapapun, demi satu tujuan yang sudah tertanam kuat dalam dirinya, yakni menjadi kuat. Tibalah hari di mana anak-anak di kota Wusuan mengikuti ujian prajurit. Syaratnya cukup sederhana untuk menjadi prajurit level 1. Mereka harus mampu menghancurkan sebuah batu besar hanya dengan tinjunya saja. Ternyata Johnny sudah terlebih dahulu menyuruh Jimmy untuk menukar batu ujian Lin Li dengan batu intan yang jauh lebih keras dan sulit dihancurkan. Akan tetapi, siapa yang menyangka bahwa dengan membawa tekad untuk membangkitkan kejayaan klannya, serta kerja keras berbulan-bulan yang telah dilalui, Lin Li justru berhasil menghancurkan batu tersebut. Hal itu sontak membuat Johnny naik pitam dan menuduh Lin Li berbuat curang. Namun Kapten Hilman yang telah menyaksikan sendiri kerja keras Lin Li selama ini langsung membelanya. Beliau bahkan menegaskan bahwa masalah penukaran batu akan diselidiki sampai ke akar-akarnya. Lantas dengan perasaan kesal, Johnny pun terpaksa pergi meninggalkan lokasi. Selang beberapa saat, secara mengejutkan terdengar sebuah laporan. Bahwasanya tepat di bagian barat kota, tiba-tiba muncul hewan magis yang langsung mengamuk dan Kapten Hilman diperintahkan oleh Hawk Baruk untuk pergi ke sana. Karena penasaran, semua orang pun bergerak menuju lokasi, termasuk juga Lin Li. Benar saja, seekor naga level 9 yang ditunggangi oleh seorang prajurit mulai menghancurkan bangunan kota satu persatu. Ketibanya di sana, Lin Li baru secara tak sengaja bertemu dengan sang ayah yang sudah terluka parah dan hanya bisa menyuruh Lin Li untuk segera mencari adiknya.
Pada saat itu, kita diperlihatkan sebuah perkelahian antara seorang pria hewan magis level 6 bernama Rudy, seorang prajurit yang telah mencapai tingkat alam suci, melawan seorang pria bernama Dillon, prajurit alam suci yang berusaha melindungi kota dengan mengeluarkan teknik pedang raksasa. Namun sayangnya, serangan itu berhasil ditahan oleh Rudy dengan teknik jira suci pelindung jagat. Belum berhenti sampai di situ, keduanya masih terus beradu kekuatan, hingga Rudy melancarkan teknik meteor api yang menghujani ratusan meteor ke seluruh kota. Akibatnya, para warga harus terkena dampak dari serangan hujan meteor itu. Bahkan di momen serupa, ketika Lily sedang bergegas lari mencoba menyelamatkan dirinya, sang adik Warrenton justru lari ke arah Lily dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Akibatnya, reruntuhan dari hujan meteor itu pun menimpa mereka berdua, hingga membuat Warrenton tidak sadarkan diri. Melihat kondisi itu, Lily merasa sangat bersalah karena sebagai seorang kakak, ia justru tidak mampu melindungi adiknya sendiri. Akan tetapi masalah belumlah berakhir. Tepat di atas mereka terdapat batu besar yang siap menghantam. Pada saat itu, Lily langsung mencoba menyelamatkan Warrenton dengan cara melemparnya. Hanya saja dia itu hanya bisa pasrah dan tak mampu menyelamatkan dirinya. Di momen yang kritis itu, tiba-tiba saja cincin yang sebelumnya dia temukan menyelamatkan Lily. Terungkap bahwa di dalam cincin tersebut terdapat roh dari seorang pria tua bernama Doring Coward, seorang Grand Magis dalam suci dari kerajaan Pawat. Melihat sosok Lily yang membangunkannya, Pak Tua itu pun terkejut bukan kepalang. Pasalnya dalam tubuh Lily menyatu 3 elemen sekaligus, yakni api, tanah, dan angin. Artinya Lily memiliki potensi luar biasa untuk menjadi seorang penyihir hebat di masa depan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mulai sekarang, Coward akan menjadikan Lily sebagai murid sihirnya. Sebagai seorang guru, dia menjamin kalau Lily akan menjadi seorang archmage yang sangat kuat dan bisa berpetualang di seluruh benua. Di sana, Lily ketemu dengan binatang aneh dan meskipun makhluk itu cukup imut, namun kemampuannya sangatlah berbahaya. Setelah semua itu, Lily pun memberitahu ayahnya kalau dia itu ingin masuk ke akademi sihir terbaik. Di benua Yunnan, hanya Akademi Ernest saja yang paling bergengsi di antara akademi yang lain. Alhasil, Lily yang sudah tumbuh dewasa memilih untuk mengikuti ujian masuk akademi tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.